bagus. Iya. Oh gitu, iya. Nah, terus kalau seumpama kalau ibu punya perumpamaan, kalau ibu punya roti, terus Mbak Septi punya susu. Nah, Mbak Septi pengen roti punyanya ibu. Kira-kira Mbak Septi mau melakukan apa? Berbagi. Iya. Bertukar juga bisa. Iya bisa. Nah, kita sudah paham bertukar itu apa? Sudah. Oke. Nah, biar lebih paham lagi, hari ini kita akan belajar apa sih Bu bertukar itu, gitu ya. Kira-kira udah ada yang tahu gimana cara bertukar dengan baik? Belum. Gak apa-apa, kita hari ini belajar bagaimana caranya bertukar dengan baik, gitu ya. Nah, Ya. silakan Ibu punya satu gambar. Silakan dianalisis. Kira-kira di dalam papan tulis ini itu ada gambar apa ya? Ada yang disebutkan? Ada gambar apa? Dua. Celengan. Celengan, bola, kalkulator. Terus di sini kan ada anggota keluarga siapa saja? Ayah, ibu, anak. Oh iya, ada bapak. Nah, kira-kira kalian pernah melihat mata uang ini? Apa? Mata uang apa? Rupiah. Negara kita kan ya Indonesia Iya. ya. Nah, kira-kira ibu mau tanya Ali, ada pesan tersendiri nggak yang disampaikan dari gambar itu? Untuk membeli uangnya Udah, berarti itu siapa? Adik laki? Laki. Terus Oh, membagi. membagi. Jadi ada yang beli bola, terus uang kalkulator sama buat pendidikan. Nah, terus ibunya ini ada gambar apa? Celengan. Kalau ini Bu? Rumah. Nah, jadi kalau kalian tadi kan udah menyebutkan kan. Nah, di sini itu ternyata ada pesan tersendiri. Yang pertama dari adik. Adik itu melihat banyak sekali uang itu untuk membeli bola. Kalau kakak untuk dihitung kan ya. Oh, iya. Nah, kalau ibu untuk apa? Untuk jalan atau di tabung ya. Kalau satunya lagi untuk beli Rumah. iya betul. Nah kalau ayah berpikirnya bagaimana? Untuk apanya di rumah? untuk Untuk menyekolahkan anak-anaknya ya kan, ada kakak sama adik gitu. Nah sebelum itu ibu mau kalian berkelompok ya, dua orang. Nanti Mbak Ijo sama Mbak Arya, Mbak Septi sama Mas Wahyu ya. Nah Iya. ini ibu punya satu cerita, nanti didengarkan, terus nanti ditulis di lembar LKPD ya, bisa? Bisa. Nih, jadi untuk lembar LKPD nanti itu berkaitan dengan ceritanya. Jadi kalian saat menyimak nanti didiskusikan sama teman-temannya. Apakah ceritanya itu termasuk apa gitu ya? Menceritakan tentang apa? Sudah? Dibuatkan alat tulisnya ya? Iya. Sudah? Sudah. Oke. Ditukar dengan apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kalayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kakak Cil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dan Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dan Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kakak Cil senang bertemu Dan Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang
sedangkan bebek membutuhkan jagung. Nah, mereka saling barter. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ela pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ela tidak memerlukan ubi yang ditawarkan Hen. Tikus perlu ubi, tetapi Hen tidak mau jamur dari tikus. Tikus lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Jadi Hen ayam dan Ela pelatuk serta tikus ini tidak bisa barter adik-adik, karena mereka tidak saling membutuhkan barang yang sama. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya dengan uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat bagi tikus. Ela pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ela bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ela. Ela ditunjuk sebagai penanggung jawab membuat uang. Ela membuat uang dari kayu adik-adik. Uang dari kayu itu berbentuk mudah supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu budan bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat digunakan sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Ternyata belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Misalnya nih adik-adik, tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu kakak kecil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya membutuhkan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2, ini bikin mereka adik-adik. Ya, itu jawabannya. Ela akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga mencoba ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. Misalnya 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ela pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel kak kancil.
kayu. Iya. Nah, terus ibu juga mau tanya, kira-kira tadi masalahnya udah selesai apa belum? Untuk permasalahan uangnya sudah? Sudah. Karena di dalam hutan tadi itu kan sudah ada solusi, yaitu menggunakan uang dengan kayu, ya kan? Ya. Sudah ditulis semua di lembar LKPD-nya? Sudah. Boleh dipresentasikan ke depan apa cerita dari yang kalian dengar tadi itu seperti apa? Boleh? Boleh. Nanti salah satu kelompoknya presentasi di depan ya. Jadi itu ceritanya tentang apa saja, terus kira-kira masalahnya apa saja gitu. Nah, terus untuk permasalahannya tadi apakah sudah dipecahkan atau belum? Kalau sudah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Saangsa untuk uang yang diciptakan tadi? Bisa? Bisa. Kelompok 1 atau kelompok 2 yang maju sebelum ibu tunjuk? Satu. Oke, boleh. Silakan kelompok 1 untuk maju. Perkenalan nggak Bu? Ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Sakti. Halo. Diperhatikan ya. Perhatikan Alia. Ya. Jadi, Yang soal cerita bertukar dan membayar itu tadi, yang pertama ada pertanyaan pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. nah, coba ceritakan Mbak Sakti gimana tadi? Oke, tadi saya dan juga Mas Wahyu memberikan jawaban, yaitu bertukar hasil panen atau kebun yang mereka punya untuk menukar dengan barang yang diinginkan. Seperti tadi antara dak bebek sama Ini tikus tadi iya, itu. ya, punya hasil panen masing-masing ya Iya. Kak? Terus akhirnya mereka pengen punya barang yang diinginkan, akhirnya mereka tukar. Iya, terus selanjutnya Yang selanjutnya nomor 2, mengapa pembayaran dengan kartu tidak membuat ya tidak membuat. uang Oh iya, yang tadi kan menuliskan angka oh gini, berarti kan tadi ceritanya itu mengapa kok nggak pakai uang batu tapi pakai uang kayu gitu ya? Nah itu kenapa kira-kira? karena kalau pakai uang batu itu cenderung berat. Terus tadi ada yang keberatan nggak sih? Siapa tadi tikus ya? Iya. Karena tikus kan badannya kecil. Kecil. Makanya keberatan pakainya uang Batu. pakai Kayu. kayu. Iya. Jadi ke uang kayu seperti Iya. dengan itu. Iya. Terus selanjutnya? Oke, selanjutnya mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Karena Saangsa itu hanya membuat ukuran yang kecil, sedang besarnya itu angka 1, 2, 5 agar lebih mudah. Iya. Jadi tadi kan Saangsa cuman membuatnya 3 aja kan? Iya. Ukurannya apa nih? Kecil, sedang, besar. Angkanya yang kecil 1, 2, 5. Nah, kenapa kok nggak pakai 3 sama 4 Bu? Iya. Karena kan ukuran cuma 3. Jadi yang kecil itu ukuran 1, yang angkanya 1, nah yang sedang itu 2, terus yang besar itu angka 5 gitu ya. Oke, berarti tepuk tangan untuk Mbak Sakti sama Mas Wahyu. Boleh kembali ya. Iya, terima kasih sudah berani untuk menceritakan tadi isi ceritanya apa gitu ya. Terus kalau dari kalian, apakah pernah melihat dari mungkin tetangga atau ayah atau ibu itu pernah bertukar satu sama lain? Pernah. Pernah saya sama adik saya Nah, bertukar apa sih? bertukar bedak. Oh, bedak. Oh iya, biar cantik bedakan gitu ya. Oke, habis sudah. Wah, ini bagus ini. Terus ada lagi? Apa Mbak Ijo? Ibu saya bertukar dengan anak saya bertukar Baju. Oh iya, biar bajunya kan cantik. Terus nanti bertukar gitu ya. Baik, sudah. Nah, berarti kalian sudah paham ceritanya tadi? Sudah. Oke. Terus ibu mau tanya, bertukar tadi apa? Proses di mana seseorang melakukan pertukaran dengan secara langsung. Nah, jadi bertukar itu apa Bu?
Iya, tenang. Iya, waktu istirahat kan jajannya banyak ya kan. Iya. Terus lalu mainan tadi sudah Iya. pernah. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu apa Bu? Selanjutnya ada perbedaan tadi. Kalau bertukar itu kan sama saja dengan yang kalau jajan itu menyebutnya kan barter gitu ya, bertukar barang. Nah, kalau uang itu pakai uang mata uang yang resmi, yaitu nggak pakai barang langsung. Jadi dia menukarkannya dengan uang. Sedangkan kalau barter ya cuma barang dengan barang secara langsung gitu ya. Selanjutnya syaratnya bertukar apa? Ada yang bisa? Saling membutuhkan. membutuhkan. Contohnya tadi tikus sama bebek tadi kan sama-sama membutuhkan sayuran Iya. masa hari ini ya kan. Iya. Nah, maka dari itu mereka bertukar. Nah, kalau nggak membutuhkan apa kita juga bisa bertukar? Tidak. Pintar. Terus juga sama-sama suka tadi. Berarti kan kita kalau suka kita pengen sayur tadi yang tidak bebek pengen sayur, sedangkan tikus juga pengen wortel. Jadi kan mereka sama-sama menginginkan kan barangnya, jadi otomatis mereka akan bertukar. Terus juga dimana setara. Oh, setara kenapa Bu? Karena kalau tidak setara, contohnya kalau sama-sama menginginkan sayur, berarti kan sama-sama pengen, senilainya kan setara. Nah, kalau sama pengen sayur tapi yang lainnya nggak pengen sayur, kan otomatis kita nggak bisa dong untuk bertukar ya nggak? Nah, itu menjadi salah satu dari barangnya itu layak. Apakah kalian mau ditukar dengan barang yang nggak layak? Susah. Nggak mau. Nggak mau. Jadi sama-sama harus layak barangnya gitu. Terus dilakukan dengan jujur. Kalau nggak jujur, apa kalian mau dibohongin? Enggak. Nah, maka dari itu caranya untuk bertukar. Terus caranya bertukar, gimana sih Bu caranya bertukar dengan baik? Gitu. Ada yang tahu gimana caranya? Bu? Belum tahu? Belum. Ibu akan mempraktekkan gimana sih Bu caranya bertukar dengan baik itu. Di sini tuh Ibu punya kalimat aja. Jadi nanti kalian akan bermain, mau bermain nggak? Mau. Bermainnya nanti caranya kalian harus tahu gimana caranya bertukar dengan baik. Yaitu yang pertama kalian harus mengungkapkan dulu, aku mau bertukar dengan apa? Saya, pakai saya ya. Iya. Saya mau bertukar dengan apa? Kalau saya punya barang ini, kalian mengungkapkan ke temannya. Seumpama dengan Mbak Alia. Nah, Ibu punya roti tadi, Mbak Alia punya susu. Nah, Mbak Alia mengungkapkan kan tadi, Bu saya punya susu, saya ingin bertukar roti dengan Ibu. Itu mengungkapkan. Terus yang kedua, nah apakah Mbak Ibu mau? Ditanyakan, apakah Ibu mau untuk bertukar? Begitu ya. Nah, kalau semua mau, nanti akan dijelaskan. Oh iya, Ibu mau karena mungkin Ibu juga pengen susu atau yang lainnya gitu. Kalau nggak mau, berarti ya sudah, kita harus apa? Menerima atau Menerima. menerima, betul. Nah, kalau tidak setuju ya udah kita dengarkan dulu kenapa kok nggak setuju. Terus akhirnya malah mengungkapkan kata terima Kasih. karena kita sudah bertukar Tukar. gitu ya. Nah, maka dari itu kalau seumpama kita diberikan izin, nah kira-kira kalau kita nggak boleh bertukar sama teman, apa yang kita lakukan? Apa kita akan berantem? Tidak. Apa kita akan apa ya, marah? Tidak. Siapa yang di sini kalau bertukar nggak mau temennya marah? Ada? Cukupan ya Allah. Ada? Nggak ada. Alhamdulillah anak itu baik semua ya. Nah, Ya. jadi kalau selain kita juga harus menghargai teman kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Kalau seumpama kita mau bertukar terus teman kita nggak mau, ya kita harus mencari teman kita yang Mau. gitu. Nah, sekarang ini kita untuk bermain agar kalian lebih paham. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bermain? Tidak. Jadi kalau bertukar itu kita bisa menukarkan secara langsung. Langsung. Terus sama-sama Tukar. Kenapa tadi saling Tukar. Dan kalau kekurangannya kita harus mencari orang yang Butuh. butuh. Terus juga waktunya juga memakan waktu yang lama kan? Iya. Iya kalau mau ya kan. Nah itulah caranya gimana kita untuk bertukar. Nah Ibu di sini punya papan kartu bijak bertukar. Kira-kira ada yang tahu gimana? Belum. Kalian main? Mau. Nah, agar kalian lebih paham lagi untuk materi bertukar secara langsung di kehidupan sehari-hari, Ibu punya kartu. Nah, di sini itu ada 8 kartu. Nanti cara mainnya
kalian masing-masing individu mengambil satu kartu, bebas mau pilih yang mana. Nah, di sini nanti itu ada satu kartu. Nah, kartu ini yang menentukan kalian nanti akan mengerjakan lembar LKPP secara langsung per individu ya. Nah, Ya. nanti kalau kalian mendapatkan gambar, berarti itulah gambar yang kalian punya. Paham? Paham. Terus nanti Bu, kita ngapain Bu? Terus nanti setelah kalian tahu, seumpama contohnya, Ibu nanti kedapatan barang apa ya? Mungkin botol gitu ya. Jadi di situ pastinya kalian itu sedang punya botol. Nah, kalian mau bertukar dengan apa? Nanti ditukar dengan temannya. Ya. Paham? Nah, Paham. nanti temannya itu punya gambar yang berbeda. Nah, kalian punya target. Nanti di gambar LKPP kalian punya target. Oh, kalian nanti mau bertukar dengan mungkin boneka atau apa gitu. Nah, terus kalian melakukan praktek secara langsung. Kira-kira caranya bertukar tuh gimana? Kalian bertukar dengan teman kalian. Apakah mau? Nanti dipraktekkan kalimat ajibnya tadi. Ada apa lagi? Harus mengungkapkan dulu. Ya. Terus harus bertanya apakah mau atau tidak. Selanjutnya kalau mau, nanti mengungkapkan alasannya. Kalau tidak mau, kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh tidak menerima, harus menerima ya. Ya. Ya, begitu. Sudah siap main? Sudah. Oke, sekarang kalian boleh maju untuk mengambil salah satu kartunya. Mau ambil yang mana? 6. Oke. Kalau sudah ambil nanti dibuka terus dilihatkan ya. Oke, baik. Nah, dapat apa? Krayon, Mas Wahyu krayon. Pensil. Dapat pensil, permen. Oke. Nah, di sini Ibu punya lembar LKPP untuk kalian hasilkan secara individu, ada gambarnya. Dan nanti kalian kan ini temannya ada yang dapat, Mas Wahyu dapat krayon. Nah, Mbak Septi pensil, Mbak Alia buku, terus Mbak Jun permen. Nah, nanti kalian bertukar dengan temannya. Kira-kira kalian mau bertukar itu mau apa enggak ya? Gitu ya. Ya. Siapa yang dapat buku tadi? Saya, ya Mbak Alia ini. Terus Mas Wahyu dapat krayon. Nanti dikeluarkan ya alat tulisnya, jangan lupa untuk mengerjakan. Mbak Icu dapat permen. Ini ada pensil dulu. Terus nanti dikerjakan, coba dipraktikkan apakah temannya mau atau tidak. Iya, nanti Ibu akan mengecek satu persatu kira-kira kalian gimana caranya bertukar. Gitu ya. Ya. Ini kan keren. Kalau seumpama Mbak Icu mau bertukar sama Mas Wahyu, nggak apa-apa. Nanti kalian bertukar. Coba sekarang Ibu bebaskan kalian untuk bertukar dengan teman. Apakah mau temannya atau tidak? Oke, mau bertukar dengan siapa? Sama Wahyu. Oh, Wahyu, coba bertukar sama Mas Wahyu. Diungkapkan tadi kalimatnya gimana? Gimana? Nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Silakan. Ini maju Ibu. Ya, maju nggak apa-apa. Kalau mau maju, kalau mau langsung ke tempatnya Mas Wahyu juga nggak apa-apa. Dan coba. Oh, berarti Mbak Septi sama Alda. Wahyu, aku punya permen. Apakah kamu mau bertukar bertukar barang denganku? Saya punya krayon, tapi mohon maaf, saya butuhnya buku. Oh, punya buku. Ya udah, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oke, Mbak Icu, berarti harus mencari barang yang lain ya. Iya, Ibu. Terus nanti kalau kalian sudah mendapatkan barangnya, kalian ditulis di lembar. Kira-kira kalau rasanya gimana kalau semua kalian bisa mengungkapkan, oh kalian dapat apa gitu ya. Terus juga dijawab soalnya. Kira-kira alasan kalian untuk menolak itu apa tadi Mas Wahyu gitu ya. Terus pelajarannya apa yang bisa kita ambil. Sekarang coba kalian secara mandiri aja, nggak usah maju. Kalian mengungkapkan nih mau bertukar sama siapa? Atau Mbak Icu ternyata Mbak Alia pengen permen, boleh itu ditukar. Kira-kira Ada yang punya buku juga? kamu tuh belajar aku mau buku ya bang Bu. Oh punya buku. Aku mau permen. Punya krayon. Oh permen. Kamu nggak mau pensil? Kamu nggak mau pensil? Iya. Ini langsung tukar Ibu. Iya. Oke, sudah. Mau bertukar. Oke, sudah ya. Sudah.
pensil, terus Iya. tukar sama permen. Oh, tukar sama siapa? Mbak Icu. Oh, sama Mbak Icu tadi. Iya. Terus Mbak Alia, dapatnya apa tadi? Tadi dari buku, sekarang dapat Oh, crayon. yang Ayu? Tadi dapat crayon, saya tukarkan sama Oke, Alia, dapat berarti cara. buku ya. Nah, nanti kalian sudah paham bagaimana cara bertukar dengan baik? Sudah. Terus kira-kira menurut kalian rasanya gimana kalau kalian bisa bertukar? Senang. Dan meskipun tadi nggak apa-apa ya Mbak Icul, tapi Mas Ayu belum mau nggak apa-apa. Berarti itu salah satu contohnya kalau kita menyikapi gimana sih Bu bertukar dengan baik kalau kita nggak mau gitu ya. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu. Sudah selesai cara mengerjakannya? Sudah. Terus kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini apakah ada yang seru atau mungkin biasa saja? Seru. Tadi belajar tentang apa saja? Bertukar barang. Terus caranya gimana dia? Ya, Kita tanya dulu. Oh iya tanya dulu. Terus menawarkan. menawarkan apa lagi? Kalau seumpamanya kita mau Ucapkan terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Kalau tidak mau Nggak boleh marah. Betul sekali. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa bertukar itu kita harus membutuhkan barang yang saling membutuhkan dan barangnya harus layak gitu ya. Nah sekarang perlu dikumpulkan dengan LKPP-nya tadi. Boleh. Iya, terima kasih. Nah selanjutnya untuk sebelum kita pulang, Ibu punya lembar evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Iya, untuk pengumpulannya besok pagi nanti Ibu akan nilai apakah kalian sudah paham tentang materinya. Kalau sudah paham berarti kalian sudah memahami. Kalau belum nggak apa-apa, nanti Ibu akan melakukan pengayaan remedial terhadap kalian. Itu ya. Iya, Ibu. Sudah siap pulang? Sudah. Oke, sebelum pulang kayaknya kalian udah nggak semangat ya, udah pengen pulang. Iya. Ibu mau ice breaking boleh? Boleh. Kira-kira kalian mau ice breaking apa? Ada request nggak? Terserah Ibu. Terserah Ibu. Oke. Ibu mau ice breaking tepuk kujang. Mau? Oke. Bapak, ayo berdiri yuk untuk biar kita cepat pulang. Yuk. Yuk. Udah tahu kan? Belum. Belum tahu. Nggak apa-apa, Ibu praktekkan. Tepuk kujang. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap kanan kiri. Kasih gujap gujap bisa? Bisa. Oke, kita tutup ya. Kita harus SBQ dulu semangat kalau kita mau pulang. Mau? Mau. Tepuk gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Gujap jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap kanan kiri. Kasih gujap gujap. Oke, teman. Wah, anak-anak itu sudah hebat semua. Nah, nanti jangan lupa lembar evaluasinya dikerjakan. Pulangnya hati-hati ya. Nanti Ya. kalau belum dijemput sama orang tuanya atau kakaknya atau kerabatnya nanti ditunggu dulu ya. Dijaga kesehatannya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan materi pada pagi hari ini. Nanti sebelum kita pulang, angkat kita berdoa. Ya, boleh dipimpin berdoa? Boleh. Ya, silakan. nanti ya, nanti. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai, alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ibu berikan nanti bermanfaat ya. Amin. Jangan lupa diterapkan kalau kita bertukar harus mengucapkan kata-kata yang baik ya. Ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum